Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan sementara kasus prostitusi di tempat karaoke di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten? Sudah bergabung dari luar studio Wadir Tipidum Bareskrim Polri, Kombes Pol Diki Patria Negara. Selamat malam, Pak Diki. Ya, selamat malam Mbak Selvi. Pak Diki, apakah sudah ada penetapan tersangka atas kasus ini? Ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan pendalaman terhadap pemeriksaan mereka yang akan diduga sebagai tersangka. Tentunya nanti setelah kita laksanakan gelar, kita akan tetapkan sebagai tersangka apabila memang memenuhi unsur dan cukup bukti. Oke, jadi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka ya Pak. Tapi apakah proses pemeriksaan kepada seluruh saksi sudah selesai dilakukan? Ini masih berlangsung Mbak, seperti kita ketahui yang kita amankan itu lebih kurang 53 orang dan baru tadi malam dini hari kita lakukan mulai pemeriksaan. Jadi sampai saat ini masih berlangsung pemeriksaannya Mbak. Oke, Pak, tadi Anda menyebutkan bahwa ada 6 orang yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Siapa sebetulnya mereka dan apa peran mereka dalam kasus ini? Jadi 6 orang tersebut adalah general manajernya, kemudian Mami, dan kemudian ada marketing di situ, Mbak. Yang disebut Mami di sini apakah muncikari? Bisa dikatakan mucikari, panggilannya Mami. Oke, dan apakah di antara 6 orang tersebut ada pelaku prostitusinya? Di antara 6 orang itu tidak ada pelakunya. Mereka yang menyediakan, mereka yang memfasilitasi, Mbak. Kalau untuk korbannya sendiri, mereka sekarang kita periksa sebagai saksi sejauh ini. Oke, ada berapa orang Pak yang diduga sebagai korban dalam kasus prostitusi di tempat karaoke ini? Sejauh ini ada 47 orang, Mbak. 47 orang yang berasal dari Jakarta dan juga Jawa ya Pak? Ya, dari Jakarta, dari Jawa, luar Jawa, dari beberapa tempat yang ada, Pak. Sudah berapa lama sebetulnya Pak Diki praktik prostitusi terjadi di tempat karaoke ini dan bagaimana ini bisa sampai mengumpulkan orang segitu banyak kemudian terjadi praktik prostitusi, itu bagaimana bisa terjadi? Ya, tentunya hal ini masih kita dalami, kenapa mereka bisa sampai ke sini, kenapa mereka bisa terlibat di dalam hal tersebut. Sejauh ini hasil daripada pemeriksaan kami, alasan yang mereka sampaikan tidak jauh dari alasan ekonomi, Mbak. Sehingga mereka berusaha untuk mencukupi hal itu. Apakah dari pemeriksaan ditemukan dugaan keterlibatan pihak lain, Pak? Misalnya sindikat perdagangan orang? Ini sedang kita dalami dari pemeriksaan yang ada, apakah memang mereka dikompulir ataukah mereka datang sendiri untuk mencari pekerjaan dan kemudian dieksploitasi oleh mereka yang memberikan pekerjaan. Jadi diduga ada unsur eksploitasi di sini ya. Jadi apakah memang sebelumnya tidak bermaksud menjadi prostitusi tetapi karena ada unsur eksploitasi tadi makanya akhirnya berakhir sebagai praktik prostitusi? Betul, ini sedang kita dalami. Apakah memang itu karena terpaksa, ataukah itu memang karena adanya kesepakatan? Jadi memang sudah disetujui oleh yang bersangkutan sendiri, Mbak. Oke, Pak Diki, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ini termasuk mengapa sampai Bareskrim Polri turun tangan langsung untuk melakukan penggerbekan dan menyelidiki kasus ini. Kita akan kembali usai jeda. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wadir Tipidum Bareskrim Polri, Kombes Pol Diki Patria Negara. Pak Diki, apakah tempat hiburan ini beroperasi di tengah adanya larangan masa PSBB di Kota Tangerang Selatan? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi untuk Bareskrim turun atas nama Satuan Tugas Amanusa dari Penegakan Hukum melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di masa PSBB ini seperti kita ketahui di Tangerang Selatan sampai tanggal 23 Agustus itu ada tempat hiburan yang buka. Tentunya ini terasa seperti mereka tidak memiliki sense of crisis. Berdasarkan hasil penyelidikan dan kita berkoordinasi juga dengan satuan kewilayahan,
maka kita melakukan penindakan yang kita lakukan tadi malam itu, Mbak. Oke, dari laporan masyarakat Pak, apakah sudah dilaporkan adanya dugaan praktik prostitusi di tempat karaoke ini atau dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri baru sampai pada dugaan adanya praktik prostitusi? Dari hasil laporan masyarakat adanya tempat hiburan yang buka, kita melakukan penyelidikan, Mbak. Dan dari hasil penyelidikan yang kita dalami tersebut, diduga adanya praktik prostitusi di tempat tersebut. Tidak dapat disalahkan juga, Mbak, kalau mungkin orang tidak begitu paham dengan situasi yang ada di lokasi. Karena tempat tersebut adalah hotel. Jadi karaoke itu merupakan fasilitas daripada hotel. Dan dari luar pun nampak gelap, seolah-olah tidak ada kegiatan operasional di sana. Lalu pihak hotel mengatakan apa Pak setelah terbongkar bahwa ada tempat karaoke di hotel yang masih beroperasi di masa PSBB, apa yang disampaikan oleh pengelola hotel? Ini kita mendalami apakah manajemennya sama ataukah manajemennya berbeda walaupun di tempat yang sama. Tentunya kan ada sistem pembagian tugas juga, Mbak. Jadi memang kalau yang sudah pasti terjadi pelanggaran PSBB di sini, Mbak. Oke. Pak Diki, mengapa sampai Bareskrim yang turun tangan dalam menangani kasus ini? Apakah ini tidak terendus oleh Polsek atau Polres tempat, Pak? Dalam hal ini Bareskrim juga tidak bekerja sendirian. Kami juga berkoordinasi dan didukung juga oleh rekan-rekan dari kewilayahan, Mbak. Seperti kita ketahui bersama bahwa jumlah yang kita amankan cukup besar, Mbak. Sehingga kita melakukan ini juga bersama-sama. Baik, kalau begitu Pak, setelah adanya pengamanan dan juga proses pemeriksaan, apakah tempat karaoke dan spa ini akan ditutup total atau bagaimana akhirnya? Untuk masalah itu nanti dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, karena tadi sudah kita ketahui juga bahwa ini merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, Mbak. Apakah dari Bareskrim sudah berkoordinasi Pak dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan? Sejauh ini kita sudah melakukan koordinasi, tapi akan kita dalami lagi lebih jauh, karena kan kita juga masih dalam pendalaman terhadap penanganan perkara ini, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Wadir Tipidum, Bareskrim Polri, Kombes Pol Diki Patria Negara telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.